Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di One for Ramadan Season 3 Ramadan Karim. Ramadan anti mainstream. Ini kita sudah kedatangan tokoh-tokoh yang spesial, tokoh-tokoh penting dari semua diamarkan. Ada siapa di sini? Burinda, assalamualaikum. Dan juga ada Pak Aziz Abu Jibran. Hari ini spesial banget episodenya karena episode anak-anak sudah selesai semua ya. Ya, giliran episode Episode Bapak Ibu Guru dan episode kali ini ada guru-guru mengaji. Gimana nih Bapak Ibu kesibukannya menjelang Lebaran? Ya, alhamdulillah untuk kesibukan masih normal-normal saja. Tapi selepas liburan saya tidak normal. membantu istri di pasar. Membantu apa, Pak? Isi toples. Iya. Makanya membantu tidur. Enggak lah. Kalau Burinda? Alhamdulillah ya buat beberapa makanan. Walaupun jadi asisten nggak buat sendiri. Bikin apa aja Burin? Ada peyek, ada nastar, Ada kamu juga. ada kamu juga. Yang buat semangat ada kamu ya, Pak. Iya. Ada ayang. Iya, ayam bebek. Yang ini kita dikasih dong peyeknya. Ya besok ya. Nggak sekarang nggak boleh puasa. Ya enggak deh, enggak apa-apa deh. Sekarang enggak apa-apa. Oh iya, mudik enggak nih pertanyaannya? Oh, dari saya dulu. Kalau saya insya Allah tetap mudik karena bagaimanapun juga ini kan momen yang sangat Langka ya, kita Pak. tunggu-tunggu. 1 tahun sekali. Sekian bulan rindu juga dengan orang tua, apalagi ya walaupun nggak begitu jauh, orang tua saya di Wonosobo, jadi saya tetap mudik silaturahim. Di samping temu kangen sama orang tua juga sama saudara-saudara Saudara. yang dari Jakarta, dari Bekasi, Masya yang Allah, bisa jauh-jauh iya, semua. yang di perantauan kan Ya Allah. pulang itu kesempatan yang saya tunggu-tunggu. Mungkin kalau Bu Rinda mudik nggak? Pemecah rekor saya, Pak. Iya. Selalu bertemu sama orang tua tuh 1 hari 3 kali. Karena mudiknya ya beda RT saja. Udah kayak minum obat ya, Burin ya. Sehari 3 kali. Kalau ke paling jauh berkunjung ke saudara kemana nih? Berarti kalau Burinda Wonosobo. ke Pais. Pais dan Burinda saudara. Saudara beda Bapak Ibu. Oke. Saudara seiman ya, Pak. Saudara seiman, betul sekali. Oke, hari ini kita spesial sekali, bukan the battle of class lagi, Iya. tapi adalah the battle of teacher. Tapi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu bukan no battle sih sebenarnya, tapi pertanyaan yang ingin saya temukan jawabannya. Saya tuh penasaran gitu loh sama jawabannya tuh Ya. apa. Jadi kita di sini mau belajar ya teman-teman. Bukan Belajar bersama-sama iya, ya. Betul sekali. Jadi bukan Pak Aziz versus Burinda, bukan. Betul. Bapak ibu, bapak lihat. Ya walaupun dari tadi kan saya juga berpikir ini kenapa yang diundang hari ini kan Iya. yang tubuhnya yang Yang besar-besar ya, yang Pak. Tidak sengaja loh. Yang besar-besar ya, Pak. apakah memang menghendaki di masa-masa akhir menjelang Lebaran menghendaki sesuatu yang berbobot. Berbobot. Makanya Berbobot kita ya. berdua yang dipanggil. Berbobot semua. Masuk. Oke, kita langsung aja ya. Pertanyaan yang pertama. Kita kan sering mendengar nih, akhlak. Sebenarnya tuh akhlak itu apa sih? Terus contoh akhlak yang mulia itu apa? Itu Pak Yai. moga Bu Rinda dulu. Pak Yai dulu. Ladies first, Saya ladies mendahulukan first. yang lebih tua. Oh, iya. Ustadz Abu Jibran apa Burinda apa? Ustadz Abu Jibran dulu aja. Nama lainnya ada nggak? Enggak, saya itu biasa itu Elkarin saja. Ya, Ustadz Zahil Karin dan definisi dari akhlak itu kan juga mempunyai beberapa sudut pandang yang secara globalnya, normalnya, umumnya itu kan perilaku kita sehari-hari, perilaku kita dengan siapa, dan itu mencerminkan dari diri kita masing-masing dari akhlak tersebut. Nah, kalau contoh akhlak yang baik itu seperti Ya yang akhlak, mulia. ya akhlak yang mulia kita
menghargai teman, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang muda. Menyayangi yang tidak usah disayangi. Iya, menyayangi Jangan dong. anak-anak didik kita. Istilahnya kita memberikan contoh yang baik dalam keseharian kita, baik itu di sekolah yang menjadi bagian dari pekerjaan kita maupun saat kita di luar sekolah manakala kita bermasyarakat. Betul. Saya tuh juga heran kenapa saya tiba-tiba cerdas gitu. Apa mungkin karena Yang penting sarapan sebelah pagi-pagi siapa? menu spesial yang dikasihkan istri saya. Halo istri saya di rumah. Halo, makasih atas menu tadi pagi. Biasanya kalau misalnya anak-anak tuh ya atau jadi deh, biasanya tuh kan ada istilah akhlakless, kamu tuh akhlakless gitu. Nah contoh perilaku yang akhlakless itu apa? Wah itu Burinda bagiannya. Akhlak apa? Akhlakless. Jadi tidak berakhlak sih sebenarnya, cuma Ya mungkin kan ya namanya akhlakless itu kan di luar batas akhlak yang dituntunkan oleh Rasulullah. contohnya apa? Mungkin misalkan akhlak yang baik kan biasanya insya Allah setiap insan ketika mempunyai akhlak yang baik itu kan tetap seperti itu. Seperti itu. Mungkin yang namanya akhlakless itu kan gimana ya mau menjelaskannya itu Apa perawaan atau apa gitu ya Pak? Bisa jadi. Ya apa namanya, sebetulnya akhlak itu kan bisa dibentuk dari Ya. keluarga juga dari Bisa sekolah. ya Pak. Iya. Dan mungkin saat di sekolah sudah dinasehati, di keluarga juga Masih. diberikan contoh. Mungkin akibat kemajuan teknologi yang sekarang Sudah. susah dibendung, Wah. sementara kita sebagai orang tua kan kadang-kadang juga ketinggalan Iya. untuk mengikutinya, Mengikuti. atau mungkin karena pergaulan. Jadi yang mereka Pergaulan yang luar kadang-kadang biasa. di rumah, kadang-kadang mereka sudah bagus karena pergaulan di luar, jadi Ikut-ikutan. iya ikut-ikutan, ada batasan-batasan yang mereka lampaui. Jadi kalau kita melihat itu adalah juga suatu proses. Kita juga sebagai orang tua Bertahap, mempunyai tanggung jawab untuk meluruskan manakala ada Anak-anak yang akhlakles. akhlakless Agak benar. Sekarang kan udah misalkan zamannya pegang HP ya di kamar aja. Baru pegang HP di kamar, tapi ternyata kan Kita nggak yang tahu apa namanya yang itu mereka ya tonton, yang kan? ditonton tuh apa kan? Wah sudah Iya betul sekali. luar biasa. Dan internet itu kan luas Banget. Kita nggak bisa membatasi. Dan kita tidak mungkin kan ngawasi anak itu 24 jam. Betul sekali. Oke, nah sekarang lanjut. Sekarang kita kan masih puasa nih. Iya. Puasa itu apa sih sebenarnya? kalau puasa itulah menahan dari semua hal hawa nafsu, terutama kan makan dan minum dan lain sebagainya itu. Dari terbitnya Dari fajar sampai terbenamnya matahari, nggak menahan dari duhur sampai asar, nggak seperti itu. Kalau dalilnya ada nggak Bu? Dalilnya ada, ini insya Allah kan semuanya insya Allah hafal semua. Dalilnya itu di surat Al-Baqarah ayat berapa Pak Yes? 183. bunyinya bagaimana Bu Linda? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebelum seperti orang-orang sebelum dahulu agar kamu bertakwa gitu. Kalau untuk anak-anak nih, kan kita audiensnya banyak yang murid-murid kita ya. Menurut kita Mulai usia berapa sih bisa berpuasa atau diwajibkan untuk berpuasa? untuk berpuasa itu ketika wajib itu setelah balik ya Pak Yes, Iya, setelah balik. Kalau anak-anak itu misalkan umur 3 tahun kau udah bisa puasa, ya alhamdulillah. Tapi pahala belum tercatat ya Pak Yes, masih. dan dosa juga belum tercatat. Tapi lebih baiknya ketika ada anak umur 4 tahun, 5 tahun bisa berpuasa sampai maghrib, kita beri hadiah. Kita beri apresiasi. Iya, apresiasi agar anak-anak itu semangat. Nah, sebentar lagi Lebaran. Biasanya kan kita ada pemberian zakat. Pemberian zakat. Apa itu zakat fitrah terutama ya? Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan diri. Artinya
dalam kehidupan kita ini kan juga tidak terlepas dari baik itu tanggung jawab kita sesama manusia dan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam zakat fitrah itu juga mengandung arti pembelajaran bagi kita, di samping membersihkan diri juga kita berlatih untuk peduli terhadap sesama. Bagaimana rasa kemanusiaan kita itu bisa tersentuh untuk membantu sedikit meringankan dari kesusahan yang mungkin dialami oleh saudara-saudara kita. Jadi intinya membersihkan diri juga di situ mengandung ibadah sosial. Terkadang ada yang mau buka puasa aja kan, ada yang dimakan gitu loh. Apalagi saudara-saudara kita hari ini di Palestina yang sangat luar biasa menghadapi genosida dari Israel itu. Iya, kita harus bersyukur lagi di Indonesia masih betul. Iya. Aman, damai, tentram, nyaman walaupun tetap bahagia ya Pak. Nah, kenapa? Oke, itu tadi penjelasan tentang zakat fitrah. Kalau perhitungannya sendiri bagaimana? Untuk zakat fitrah itu di dalam beberapa pendapat itu kan berbeda-beda. Ada yang menetapkan 2,5, 2,7, ada yang 2,8 dan ada yang menyempurnakan juga menjadi 3 kilo dan itu kan secara syari'nya memang bahan pokok ya, bahan makanan yang biasa kita konsumsi, tapi karena untuk mempermudah juga di situ ulama juga berijtihad kalau memang pakai uang itu lebih mudah atau lebih bisa bermanfaat juga bisa menggunakan uang. Membolehkan diganti. Umatnya ya. Iya, jadi Islam itu sebetulnya adalah yasiru walatu asiru, yaitu mempermudah bukan mempersulit. Itu. Pertanyaan terakhir. Kayaknya Brenda begitu dengar pertanyaan terakhir langsung gitu ya, akhirnya senyumnya langsung melebar. Ini sadar. Mau dikasih skop nggak sopan ya Pak? Tadi udah bilang skop. Oke, pertanyaan terakhir. Perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah itu apa? Bagaimana? Oh iya, kalau surat Makkiyah itu adalah surat yang turun di Mekah sebelum Rasulullah hijrah. Tapi kalau Madaniyah itu surat yang turun ketika Rasulullah sudah hijrah. Kalau surat Makkiyah itu turun di Mekah, contohnya ketika Pak Ais itu menjadi imam, Qul huwallahu ahad, surat Anas, surat Al-Ikhlas, itu surat pendek-pendek. Surat bestseller. Dan supaya bisa gitu loh. Tapi kalau surat Madaniyah surat yang panjang-panjang, Al-Baqarah, Al-Imran yang panjang-panjang yang turunnya di Mekah, Madinah gitu, seperti itu. Kita mendapatkan banyak sekali ilmu hari ini. Kita sama-sama belajar hari ini. Iya, terutama saya juga belajar dari Ustadz Abu Jibran dan juga Ustazah Amari. Ya tapi gini, nanti sebelum closing itu kami juga minta maaf apabila ada nanti yang kami sampaikan itu mungkin kurang atau kesalahan. Jadi siapa saja boleh memberikan masukan, terutama juga pemirsa di seluruh Nusantara. Gimana Pak Ais dan juga Bu Linda kesannya hari ini? Biasanya kan suka ngetawain. Ya, biasanya suka ngetawain anak. Giliran kita yang diketawain ya Pak Ais. Ya sangat speechless. Iya. Jadi kita tidak hanya melihat anak tampil, tapi kita juga merasakan. Ditampilkan ternyata juga kelihatannya ringan, tapi memang membutuhkan mental yang kuat. Yang sangat luar biasa. Tapi kalau bisa diajak mau lagi dong? Nggak mau dong, ya Insya Allah. Apa sih buat Mbak? Terakhir mungkin Pak Ais ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Ya, untuk teman-teman utamanya guru dan Karen SD Muhammadiyah Parakan serta anak-anak sekalian, bulan Ramadan sebentar lagi sudah habis, sudah di depan mata, dan harapan kami semoga Ramadan ini menjadi awal kita menjadi lebih baik untuk
ke masa depan juga lebih bermanfaat bagi sesama manusia. Intinya satu Pak, man la yarham la yurham. Barang siapa ingin dicintai maka harus mencintai. Kapan aku dicintai? Pak Isu PDB. Oh iya, PPDB. Ya, bagi Bapak Ibu, wali murid Sekolah Dasar Muhammadiyah Parakan, juga masyarakat Kabupaten Temanggung, Wonosobo, Magelang, dan sekitarnya, bahwasanya saat ini penerimaan siswa baru Sekolah Dasar Muhammadiyah Parakan masih ada kuota sekitar 13 siswa lagi. Segera daftarkan di Sekolah Dasar Muhammadiyah Parakan, Sekolah para Juara Cerdas dan Beradab. Bu Rina, mungkin juga ada kata-kata Sudah disampaikan Pak semua. pesan untuk guru-guru ngaji yang lain? Tetap semangat, tetap bersatu, tetap kompak. Terima kasih Pak Is dan juga Bu Rina sudah menyempatkan waktunya hari ini. Sama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ramadan Karim. Ramadan anti mainstream. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya